Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Ida Yuptu Triandari dengan NIM 20026122204. Saya merupakan dokter muda di Departemen Anestesiologi dan juga Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen nyeri. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai 3 hal, yaitu dari perjalanan nyeri, instrumen penilaian nyeri, dan juga dari penanganan nyeri. Yang pertama, nyeri sendiri menurut definisinya dari International Association for the Study of Pain atau IASP, itu merupakan pengalaman sensorik dan juga emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau yang berpotensi rusak atau dideskripsikan sebagai adanya kerusakan. Nyeri sendiri merupakan pengalaman sensorik multidimensional, diantaranya demensia, itu berdasarkan intensitasnya, ada yang ringan, sedang, sampai berat. Kemudian yang kedua itu dari kualitasnya, di mana nyeri itu dapat terasa tumpul, kemudian dapat terasa seperti terbakar, dan juga tajam seperti tertusuk. Kemudian dari durasinya, bisa bersifat transien atau sementara, kemudian intermittent atau berulang, kemudian persisten atau menetap. Dari penyebarannya sendiri, dapat dibagi menjadi 2, yaitu superficial atau dalam, dan juga terlokalisir atau diffuse, dan juga atau sulit untuk dilokalisir. Kemudian untuk dampak nyeri bisa mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Dari dampak positifnya sendiri, yaitu dengan adanya sensasi nyeri, kita bisa dapat mendeteksi serta melokalisasi dan juga membatasi dari kerusakan jaringan, dan dengan adanya nyeri, kita bisa membangkitkan refleks dari withdrawal reflex. Kemudian, contohnya, apabila tangan kita menyentuh api, maka sensasi rasa nyeri tersebut menimbulkan refleks untuk menghindari dari api tersebut, sehingga mencegah terjadinya kerusakan jaringan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ini berhubungan dengan yang kedua, yaitu bersifat protektif, di mana artinya terjadi sebelum kerusakan jaringan itu sendiri. Kemudian untuk dampak negatifnya sendiri bisa menurunkan dari kualitas hidup pasien, di mana nyeri sendiri dapat menurunkan kualitas hidup dengan berbagai cara. Contohnya, sensasi nyeri dapat membuat pasien susah tidur dan mengalami insomnia, dan juga bisa mengalami sehingga bisa mengalami penurunan kualitas hidup. Kemudian untuk mekanisme perjalanan nyeri sendiri bisa dibagi menjadi 4 tahap mekanisme perjalanan, yaitu yang pertama adalah transduksi, di mana transduksi ini adalah proses dari konversi atau perubahan stimulus noxious, di mana stimulus noxious ini merupakan stimulus yang dianggap berbahaya menjadi aktivitas listrik, lalu meneruskan berbagai impuls saraf. Setelah mengalami proses transduksi, kemudian bisa dilanjutkan dengan proses transmisi, di mana merupakan proses penghantaran impuls pada sinap antara afferent primer dan juga neuron sekunder di cornu dorsalis dari medulla spinalis. Itu untuk neuron primer ini ada yang menyebutkan sebagai neuron ordo pertama dan juga neuron sekunder sebagai neuron ordo kedua. Kemudian yang ketiga adalah proses modulasi, di mana modulasi ini adalah proses amplifikasi sinyal neural terkait dengan nyeri. Umumnya terjadi pada jalur descendant. Dapat menghambat atau memberikan efek eksitatori
Kemudian yang keempat itu adalah persepsi, di mana persepsi ini merupakan pengalaman sadar dan juga aktual dari nyeri, baik sensorik maupun emosional. Jadi pada dasarnya nyeri itu memiliki dua komponen, yaitu komponen sensorik dan juga emosional, di mana harus terdapat kedua komponen tersebut sehingga dapat dikatakan nyeri. Untuk mekanismenya sendiri terdapat Untuk mekanismenya sendiri, nyeri ini dimulai misalnya pada tangan kita atau pada reseptor perifer mengalami suatu kerusakan, contohnya pada kulit yang mengalami suatu injuri, maka akan menghasilkan sitokin kimiawi, contohnya yaitu adalah prostaglandin. Nah, jadi adanya sitokin kimiawi ini kemudian direspon dari saraf-saraf sensoris. Di sini ada tiga komponen utama. Yang pertama ada A beta fiber, kemudian A delta fiber, dan juga C fiber, di mana ketiga fiber ini memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga sentuhan fisik itu maka akan dimulai dari proses transduksi terlebih dahulu, yaitu adanya perubahan dari stimulus menjadi impuls saraf, kemudian akan ditransmisikan oleh serabut-serabut saraf menuju ke cornu dorsalis medulla spinalis, kemudian nantinya akan diteruskan ke jalur ascendant melalui korteks mengalami proses persepsi, kemudian apabila sudah melewati jalur descendant maka akan mengalami modulasi. Dari karakter serabut saraf ini itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada A beta fiber, di mana A beta fiber ini adalah serabut saraf sebagai jadi A beta fiber ini merupakan serabut saraf sebagian besar itu bermyelin. Diameternya itu adalah paling besar, dan juga serabut saraf ini merespon terhadap sentuhan ringan dan juga transmisikan ke stimulus non-noxious. Jika ini merespon terhadap sentuhan-sentuhan yang tidak berbahaya. Kemudian dilanjutkan dengan A delta fiber, dia itu bermyelin, diameternya lebih kecil daripada A beta fiber. Kemudian konduksinya itu lebih lambat daripada A beta fiber. Kemudian merespon terhadap stimulus mekanik dan juga thermal. Kemudian yang terakhir ada C fiber, di mana dia itu tidak bermyelin, diameternya itu paling kecil, konduksinya lambat, kemudian merespon dari stimulus kimia, mekanik, dan juga thermal. Kemudian untuk jalur descendant ini dalam penghantaran stimulus nyeri umumnya terjadi pada traktus spinothalamicus yang terdiri dari proses perifer tersebut dikenal menjadi tiga macam neuron. Yang pertama ada neuron orde pertama, di mana neuron orde pertama ini berjalan dari perifer sampai ke cornu dorsalis medulla spinalis. Kemudian nantinya akan bersinaf dengan neuron orde kedua, di mana pada neuron orde kedua ini berjalan dari cornu dorsalis medulla spinalis lalu menyilang ke komisura anterior kontralateral, kemudian naik menuju ke talamus dan juga area otak lainnya. Sehingga ada serabut yang akan melewati reticular formation ini, di mana reticular formation ini adalah pusat bangun, sehingga seringkali beberapa pasien mengalami nyeri itu mengalami kesusahan tidur dengan reticular formation-nya ini senantiasa, karena reticular formation ini senantiasa mengaktifasi dari serabut-serabut tersebut. Kemudian mulai dari talamus sampai ke korteks cerebri itu ada neuron orde ketiga, di mana berjalan dari talamus melalui kapsula interna dan juga corona radiata sampai ke gyrus postcentralis di korteks cerebri, di mana itu
itu adalah girus untuk sensorik. Kemudian ada proses dari transduksi di mana perubahan dari stimulus noxious itu menjadi impuls, kemudian ditransmisikan mengalami proses persepsi nyeri dan nantinya akan mengalami modulasi. Kemudian ini adalah teori gate of control, di mana yang pertama, apabila impuls telah masuk ke dalam neuron orde pertama, jalur ascendant ini akan mengekspresikan dari substansi P, di mana substansi P ini mengekspresikan pada sinapsnya. Sebelum sinapsnya itu masuk ke neuron orde kedua, kemudian sebagai respon modulasi serotonin dan juga noradrenalin dilepaskan oleh neuron orde kedua dari jalur descendant itu dari atas ke bawah, di mana serotonin dan juga noradrenalin ini berfungsi untuk menghambat pelepasan dari substansi P. Kemudian serotonin dan juga noradrenalin ini dilepaskan oleh neuron orde kedua jalur descendant, kemudian bisa menghambat substansi P yang dirilis oleh jalur descendant ini pada orde pertama. Dia juga akan menstimuli dari pelepasan opioid dan juga enkapalin oleh interneuron. Jadi interneuronnya itu antara jalur descendant dan jalur ascendant ini, kemudian enkapalin itu akan menghambat dari pelepasan substansi P juga dan menghambat depolarisasi neuron orde kedua jalur ascendant. Sehingga secara singkat modulasi ini mendominasi terjadinya proses inhibisi, kemudian terjadilah penutupan dari gerbang-gerbang tersebut. Kemudian dari instrumen penilaian nyeri, kita bisa nilai dari anamnesis terlebih dahulu, bisa menggunakan basic 4 dan juga secret 7, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, kita bisa dan juga kita bisa anamnesis spesifik dari nyeri tersebut. Kemudian untuk menggali lebih lanjut, pertama kita harus menggali lokasi nyerinya ada di mana, kemudian karakter nyerinya seperti apa, kemudian intensitas nyerinya seperti dialami pasien itu seperti apa, kemudian gejala yang menyertai dari nyeri tersebut itu seperti apa, kemudian efek nyeri terhadap aktivitas, apakah ada mengganggu aktivitas atau tidak, dan apakah timbul gejala lain yang mengganggu aktivitas dari pasien tersebut, kemudian dari tata laksana, apakah sudah dapat dilakukan, dan juga efek dari tata laksana itu tersebut seperti apa, kemudian tanyakan juga riwayat penyakit yang berhubungan dengan nyeri ini, kemudian faktor lain yang mempengaruhi baik dari faktor memperingan maupun memperberat, dan juga kita bisa menanyakan keadaan yang berhubungan dari nyeri seperti kronologis dari munculnya nyeri itu sendiri. Kemudian untuk penilaian instrumen nyerinya itu dibagi menjadi dua, yaitu unidimensional dan juga multidimensional, dan perbedaan keduanya yaitu yang pertama, untuk unidimensional itu hanya mengukur dari intensitas nyeri, kemudian cocok untuk nyeri akut, dan juga skala yang digunakan untuk mengevaluasi pemberian analgetik, contohnya VAS atau Visual Analog Scale, kemudian NRS atau Numeric Rating Scale, kemudian Wong-Baker Pain Rating Scale. Kemudian untuk yang multidimensional ini untuk mengukur intensitas dan juga afektif nyeri. Apabila diaplikasikan untuk penilaian klinis, contohnya MPQ atau MCGIL Pain Questionnaire, dan juga ada Pendieri. Yang pertama, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu VAS atau Visual Analog Score. Ini adalah instrumen penilaian nyeri yang ini dia berupa rengsangan yang diwakili dengan garis panjang 10 cm dengan atau tanpa dan tiap sentinya.
tanpa ada gambar tiap sentimeternya. Contohnya, pada gambar yang atas itu dapat memberikan angka di setiap sentinya, kemudian di baliknya itu berupa gambar, jadi kita bisa tanyakan ke pasien dan minta pasien untuk menentukan besar intensitas yang dirasakan, di mana 0 itu adalah angka untuk tidak mewakilkan rasa nyeri, kemudian 10 menandakan pasien dengan merasakan rasa nyeri yang sangat hebat. Untuk kelebihan dari FAST sendiri, yang pertama, dapat digunakan untuk anak-anak dan juga dewasa, kemudian penggunaannya mudah dan juga sederhana, kemudian sensitif untuk mengetahui perubahan intensitas nyeri, dan juga dapat digunakan dalam berbagai kondisi klinis. Untuk kekurangannya sendiri, tidak dapat digunakan pada anak-anak kurang dari 8 tahun, oleh karena pasien yang dilakukan pemeriksaan FAST ini harus memiliki kemampuan kognitif dan juga bisa berbicara dengan baik. Kemudian susah diterapkan pada pasien dengan nyeri berat dan juga emergensi. Kemudian pasien harus dalam keadaan koordinasi visual dan juga motoriknya dengan keadaan baik. Kemudian dilanjutkan dengan NRS atau Numeric Rating Scale, di mana merupakan skala horizontal, bisa dibagi dari 10 segmen, diberikan nomor dari 1 sampai 10. Sama seperti pada FAST, tapi perbedaannya ini 0 itu adalah no pain, kemudian 5 itu merupakan moderate pain, kemudian 10 itu adalah worst possible pain. Untuk kelebihannya sendiri adalah sederhana dan mudah dimengerti, kemudian lebih baik untuk menilai nyeri akut dibandingkan dengan FAST. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, keterbatasan pemilihan kata untuk menggambarkan nyeri, kemudian tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti atau perubahan kecil. Kemudian sulit digunakan pada pasien yang memiliki gangguan kognitif dan juga kesadaran. Kemudian dilanjutkan dengan Wong-Becker. Kemudian dilanjutkan dengan Wong-Becker pain scale. Mohon maaf, ini judulnya belum diganti. Jadi ini merupakan skala horizontal dibagi menjadi 6 segmen, yaitu diberikan nomor 0, 2, 4, 6, 8, dan juga 10, di mana 0 itu berarti tidak sakit, kemudian 2 itu sedikit sakit, 4 itu agak mengganggu, 6 itu mengganggu aktivitas, 8 itu sangat terganggu, kemudian 10 itu tidak tertahankan. Untuk keuntungannya sendiri, digunakan pada pasien dewasa dan juga anak-anak lebih dari 3 tahun, kemudian pada pasien yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyeri dengan menggunakan angka. Kemudian kerugiannya itu adalah membingungkan, menyesuaikan afek, misalnya tersenyum dan juga menangis dengan intensitas nyeri. Kemudian hasilnya bisa lebih tinggi dari skala lain dengan wajah netral tanpa nyeri. Kemudian untuk MPK ini terdiri dari 2 macam, ada yang short form dan juga complete. Untuk keuntungannya itu, yang pertama, reliable, valid, dan juga akses multidimensi terhadap nyeri, sehingga interpretasinya lebih tepat dan juga dalam. Kemudian memiliki versi pendek untuk memudahkan penilaian untuk deskripsi nyerinya pada nyeri kronik yang berubah-ubah. Kemudian dapat membedakan nyeri multiseptik dan juga neuropatik. Untuk kerugiannya sangat kompleks dan juga membutuhkan waktu yang lama, bisa lebih dari 20 menit. Kemudian membutuhkan kepatuhan dan juga kesabaran pasien. Ini merupakan yang short form dari MPK. Kemudian ini adalah MPK yang komplit, di mana itu dapat menggambarkan gambaran nyeri dengan indeks nyeri, yaitu PRI, yaitu dari 78 kata sifat. Terdapat pertanyaan-pertanyaan
mengenai nyeri terdahulu dan juga lokasinya, kemudian indeks nyerinya yang dialami saat ini. Kemudian untuk MPQ yang komplit ini, indeks nyerinya berupa kata sifat yang terdiri dari 4 grup. Yang pertama itu adanya sensori 1-10, afektif 11-15, evaluatif 16, kemudian miscellaneous itu 17-20. Kemudian pendiary, di mana ini merupakan catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman dan juga perilaku pasien terkait dengan nyeri ataupun catatan dengan pendiary ini dengan intensitas nyeri dan juga bisa dikaitkan dengan perilaku pasien. Misalnya aktivitas harian, tidur, dan juga aktivitas seksual. Kemudian waktu konsumsi obat, makanan, merawat rumah, dan juga aktivitas dari rekreasinya. Untuk kelebihannya sendiri, dapat membantu dalam memantau varian status pasien sehari-hari. Misalnya dari pola nyerinya, misalnya kita bisa tahu pada saat aktivitas apa pasien merasakan nyeri, atau kita bisa menggali pencetus dari timbulnya rasa nyeri itu sendiri. Kemudian memantau dari respon terhadap terapi. Kemudian untuk terapinya sendiri bisa berpotensi bias. Untuk kerugiannya atau kekurangannya itu bisa berpotensi bias karena bisa saja pada pasien tidak konsisten untuk pengisian dari pendiary ini. Kemudian dipengaruhi oleh tendensi, memori, dan juga lain-lain. Kemudian item dari pendiary ini bisa berbeda-beda sehingga sulit mendapatkan data yang kolektif. Kemudian ini merupakan contoh dari pendiary, di mana di sini kita bisa lihat terdapat pain scale, tanggal, waktu, intensitas nyeri seperti apa, dan juga aktivitas dan juga perilaku apa yang berhubungan dengan nyeri. Kemudian obat apa yang dikonsumsi, berapa lama nyerinya dirasakan, apakah obat itu berefek pada pasien atau tidak, dan juga memberikan kesan lain menimbulkan dari nyeri yang dialami oleh pasien. Kemudian untuk penanganan dari nyeri, kita ini berdasarkan dari WHO Step Leader Management Pain, di mana WHO Pain Management Leader ini sekarang sudah mengalami modifikasi, di mana sebelumnya terdiri dari 3 step yang bersifat unidireksional, sedangkan sekarang sudah mengalami modifikasi di mana terdiri dari 4 step, di mana ini bersifat bidireksional, dan terjadi karena banyaknya perdebatan oleh beberapa praktisi yang menilai bahwa pemberian medikasi untuk moderate pain itu seringkali dianggap lebih baik apabila diberikan opioid, namun dalam dosis yang rendah dibandingkan dengan pemberian non-opioid dan juga adjuvan, tetapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Kemudian dapat meningkatkan efek samping dari pasien dan juga bersifat bidireksional, di mana apabila seorang pasien memiliki nyeri akut yang fleksibel, jadi tidak harus dimulai dari step 1, melainkan bisa dari step 2 atau 3, sehingga segera mungkin dapat menghilangkan nyeri yang dialami oleh pasien. Begitu pula dengan nyeri kronis, jadi tidak selalu dimulai dari step 1, tetapi bisa dimulai dari step 2 atau step 3. Jadi step 1 ini merupakan mengatasi nyeri dengan menggunakan non-opioid dan juga adjuvan atau tanpa adjuvan. Kemudian untuk step 2 ini dapat menggunakan opioid ringan, untuk mild atau moderate pain dapat menggunakan non-opioid dengan atau tanpa adjuvan. Untuk step 3 ini menggunakan opioid yang kuat, ini untuk moderate dan juga severe dari pain dengan atau tanpa adjuvan. Jadi apabila nyerinya belum dapat diatasi, dapat dilanjutkan ke step 4, yaitu step tambahan, di mana step 4 ini merupakan invasive treatment atau minimally invasive treatment. Contoh obat analgesik non-opioid yang dapat digunakan pada step 1.
Sebagai contohnya yang saya ambil yaitu yang pertama ada asam mefenamat, di mana dosisnya yaitu 500 mg dengan interval dosis 8 jam, atau berarti tiap 8 jam sekali kita mengkonsumsi 500 mg. Jadi tiap hari kita mengkonsumsi 3 kali dengan penggunaan asam mefenamat ini tidak boleh lebih dari 7 hari. Efek sampingnya sendiri dapat gangguan sistem darah, kemudian limfatik, kemudian mengantuk, diare, kejang pada overdosis, kemudian ruam kulit pada yang hipersensitivitas, dan juga obat-obatan dan juga obat-obatan lain, contohnya seperti ibuprofen, paracetamol, aspirin, diklofenak, dan juga acetosal itu merupakan analgetik non-opioid. Kemudian untuk obat opioid rendah, ini bisa digunakan untuk step 2. Contohnya, di sini yang saya akan jelaskan yaitu kodein. Di sini, dosis yang digunakan untuk dewasa yaitu 30-60 mg, dapat dikonsumsi setiap 4 jam atau sekitar 6 kali sehari, dengan dosis maksimal yaitu 360 mg per hari. Untuk anak-anak sendiri, untuk usianya lebih dari 12 tahun, dosisnya bisa berdasarkan berat badan, yaitu 0,5-1 mg per kilogram berat badan setiap 6 jam atau sekitar 4 kali sehari, dengan menggunakan dosis maksimal, yaitu 240 mg per hari. Efek sampingnya dapat mengakibatkan pusing, konstipasi, mulut kering, mudah merasa lelah, depresi saluran nafas, kemudian pada dosis yang besar, obat-obat dan juga obat-obatan lain seperti pada tabel ini, seperti tramadol dan juga dehidrokodein. Kemudian untuk opioid kuat, contohnya itu adalah yang saya ambil adalah fentanyl, itu digunakan transdermal, untuk dosis intervalnya itu tiap jam. Kemudian untuk efek sampingnya itu ada ruam kulit, eritema, gatal, mual, muntah, konstipasi, dan juga rasa ngantuk. Ini kemudian untuk obat-obatan lain itu seperti petidin, morfin, dan juga metadon yang seperti ada pada tabel. Kemudian untuk terapi intensif dan juga minimal invasif ini mencakup banyaknya prosedur farmakologi dan juga dapat dikombinasi dengan penggunaan obat opioid kuat atau obat lainnya. Contohnya itu seperti analgesia epidural, kemudian memblok saraf, kemudian analgetik intratektal, kemudian sementoplasti, kemudian anestesi lokal maupun tanpa pompa, kemudian radioterapi paliatif. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.